Gatal? Ini sederhana ya, gampangnya kita jawab. Gatal, datangnya dari mana? Oke, sebagai om-om gatal gimana nih? Nama kamu siapa? Ini IG kamu. Wah, lucu juga ya kamu. Istri saya tuh nggak tahu. Nggak apa-apa, Anissa mah santai. Itu kan misalnya. Anissa santai. Apaan Anissa jutek? Oh, kenapa jadi jutek? Kenapa Anda yang gatal tiba-tiba? Aku cuma nanya, apa kabar? Kenapa jadi aku ke aku? Barusan tadi kok aku cuma nanya. Aku nanya gitu loh. Kamu kenapa aku kan aku? Kenapa ngomongin jadi aku kamu sih? Kalau mau enak, sakit dikit aja. Oh, iya, benar. Dikit itu apa? Flu. Nah, ini mau jorok mau nggak nih? Selamat datang di TTS episode 57. 7. Usah ngarang lu. Malah apa? 9. 59 lah. Ya Saya pokoknya itulah ya. 57. Oh, Belum bener. tentu dong. Kalau nanti naik video lain gimana? Oh iya udah, kalau kita siapin aja kan tinggal di Ya nanti, Iya. selamat datang di TTS di episode 57. Selamat datang di TTS di episode 58. Selamat datang di TTS di episode 59. Kan siapa tahu nanti ke 100. Boleh terus nggak sampai 100? Kan Anda. Yuk kita mulai yuk. Ayo mulai. Selamat datang di TTS episode berapapun boleh selama TTS. Ya. Tempat nontonnya. Wis, iklan. Iya. Oke lanjutlah, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan yang diberikan oleh Muhammad Rafi TS. Ini jelas belakangnya saja sudah TS. Iya, Dari dia pecinta. TTS. Iya. Ya kan? Oke, pertanyaannya adalah Gatal? Ini sederhana ya, gampangnya kita jawab. Gatal, datangnya dari mana? Oke, sebagai om-om gatal gimana nih? Om Deddy menjelaskan datangnya. Langsung ya? Langsung. Oke. Kenapa bisa gatal? Didikan orang tua kayaknya. Loh, Anda dididik untuk jadi gatal. Gimana cara mendidiknya itu? Karena kalau orang tua nggak benar-benar mengajarkan anaknya, gitu ya, nggak dikasih tahu tentang apa yang namanya realita kehidupan, apa yang namanya bagaimana bersifat dengan orang, Menghadapi agama yang penolakan. kurang, Menghadapi penolakan. menghadapi penolakan, maka anak-anak itu jadi gatel. Oke, jadi gatal itu datangnya dari orang tua. Dari pendidikan, lingkungan, support system orang tua, keluarga, teman-teman, sekolah. Wah, luar biasa. Terima kasih udah nonton ya. Jadi itu adalah gatal yang itu bukan? Bukan. Gatal yang mana? Ini gatal Tegaru. Nggak usah sok kegatelan. Juga sih. Gatal Tegaru. Oh, bukan gatal yang satu lagi. Oh. Gatal yang jadi dirinya. Bukan gatal di mall, ada orang lewat, namanya siapa, IG kamu apa, cantik juga IG kamu, aku DM ya, istri saya nggak tahu nih, gitu. Enggak? Wih, kalau menurut enggak, menurut kan pura-pura. Sigmund Freud itu ada yang namanya theory of projections. Iya itu? Apa yang dikatakan mewakilkan dirinya sendiri. Iya, saya kan contoh doang. Emang kalau contoh spesifiknya, kan saya contohin tadi, ya kan emang nggak apa-apa kalau misalnya gatal itu yang saya maksud adalah kita ke PS jam 3 sore, ya habis syuting, ketemu cewek, nama kamu siapa? Ini IG kamu. Wah, lucu juga ya kamu. Istri saya tuh nggak tahu. Nggak apa-apa, Anissa mah santai. Itu kan misalnya. Anissa santai. Apaan Anissa jutek? Oh, kenapa jadi jutek? Kenapa Anda yang gatal tiba-tiba? So gua DM-in malam-malam nggak dibales. Berarti ya, jelas aja nggak dibales. Jutek dong. Iya, enggak kan ngapain konteksnya apa dulu? Ngapain DM? Temen suaminya kok. Iya, tapi ngapain teman suaminya DM Aku dia cuma nanya, malam? apa kabar? Kenapa jadi aku ke aku? Barusan tadi kok aku cuma nanya. Aku nanya gitu loh. Kamu kenapa aku kan aku? Kenapa ngomongin jadi aku kamu sih? Ya mewakilkan Kak Anissa gitu. Oh, gitu. Gua nanya doang. Anissa apa kabar? Itu gatal namanya. Oh, gatal sih dia. Ya iyalah. Kan gua care sama bini lu. Lah enggak, ini kan istri saya. Tiba-tiba Anda DM, terus malam-malam lagi. Ya kan? Kamu apa kabar? Ya kan, ini buat apa? Kan care, kan bisa nanya ke saya. Lagi sakit kan Oh, kemarin. iya juga ya, Masa benar kamu juga. apa kabar? Kalau dia jawab nih, baik gitu. Radit gimana operasinya? Gitu. Tapi kan saya operasi pas Anda lagi COVID. Masa pas lagi sesek-sesek napas,
Ya saya kan lihat kesempatan aja, Anda nggak adanya kapan? Itu gatal Itu beneran. gatal ya? Iya. Itu gatal. Ya udah maaf lah. Tapi enggak kalau Udah ini saya delete juga itu. udah unseen. Dan sih. Ya, jadi kalau misalnya yang gatal di kulit ya, katanya dokter kulit Amerika Serikat Melanie Grossman menjelaskan rasa gatal timbul karena kulit memiliki reseptor yang disebut pruriceptors. Nah, ini ngarang kita pun juga nggak tahu nih, bener apa nggak nih. Ujung saraf yang mendeteksi gatal terstimulasi sebagai bagian respon imunitas tubuh untuk mengeluarkan zat bernama histamin yang mengakibatkan perasaan gatal Gue tuh lagi cuma menarik kena- pada nama Grossman-nya itu loh. Kenapa tuh? Nah, kalau dia bule kasih nama Grossman tuh kan Jorok. jijik bro, gitu kan? Iya, Grossman. Iya kan? Ih, geli, Grossman gitu kan? Iya, tapi kan itu nama doang. Iyalah, apa arti sebuah nama ya? Iya. Jadi karena kulit kita ada reseptor, keluarlah histamin menyebabkan rasa gatal. Gitu. Ya itu kan tadi saya baca. Jadi kalau Anda merasa gatal, minumlah antihistamin. Tuh, Nat, minum. Itu bukan obat batuk ya? Enggak, antihistamin, anti alergi. Anti alergi. Ah, Nggak pernah alergi sih gitu pernah dong. batuk sih. Enggak, tapi emang iya kayak gitu. Gara-gara kita kena reaksi imunitas Gue juga tubuh. baru baca, Dit, lu nggak usah macem-macem Iya, deh, makanya, tapi mancing-mancing kan gue kita juga. nggak ada yang tahu. Ini tuh ribet banget. Perasaan gatal itu cuman kayak kita kena sesuatu terus gatal. Kenapa harus tiba-tiba ada histamin, imunitas? Ya kalau kita kena sesuatu kita nggak ada reseptornya, kita nggak akan gatal. Karena kita kena sesuatu menempel pada reseptornya, akhirnya muncullah histamin tersebut. Karena ada reseptor. Kita tuh kalau ngomong kita pede, isinya salah pun nggak ada yang tahu ya. Iya, iya. Ya lu nggak usah ngomongin itu dong. Iya, iya, oke, Kan oke. gua Iya, 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 iya. Percaya menjelaskan. sih, ya, saya bisa percaya Maka sih. digaruk lah, set gitu loh. Gitu. Tapi kenapa jadinya nikmat? Kenapa enak? Kenapa kalau Karena digaruk ini jadi enak? digaruk nih mengalihkan perhatian gitu ke otak kita. Kita mengirim sinyal bahwa nih ya yang kena ya, nih ya reseptornya kena ya, nih histaminnya naik ya, nih ya kita bereaksi terhadap hal itu ya, naiklah ke otak, mengalihkan perhatian, lalu otak, oh oke, berarti sudah digaruk. Enaknya di mana? Kok enak kalau di gatal nih? Ih, enak banget digaruk gitu. Gak ada di situ, Dit. Ada itu. Mana? Menggaruk daerah gatal memiliki kenikmatan tersendiri. Karena saat melakukannya, tubuh mengirimkan sinyal rasa sakit tingkat rendah ke otak. Sinyal rasa sakit ini sementara waktu mengalihkan otak dari, ih bener dong. Oh berarti yang sakit-sakit tapi tingkat rendah tuh enak. Oh iya. Kalau mau enak, sakit dikit aja. Oh iya, benar-benar. Nah, ini mau jorok mau nggak nih? Lagi nanya-nanya, nggak nanyanya pakai gitu, nanya. nanyanya mancing. Nanyanya gitu, sakit enak apa gitu. Ya kalau mau kan jelas, oh kayak flu ya, gitu kan jelas. Dia nggak mengarahkan, kan Dia, jelas. dia langsung bawa topiknya ke hal yang Iya, lain. kayak flu ya, enggak. Dia mancing dulu. Dia mancing. Yang enak itu sakit apa? Yang enak tuh gini, walaupun perilakunya sama, contohnya ditampar di muka, sakit, tampar di pantat mungkin enak. Jawab nggak? Karena reseptornya dikit. Di pantat reseptornya dikit. Emang kalau ditampar di pantat tuh enak? Coba. Nggak, kok Anda bisa berasumsi gitu loh. Loh, saya nggak berasumsi kok. Oh, Anda tahu dengan pasti. Saya tahu dengan pasti. Pada situasi apa Anda mendapatkan tamparan di pantat? Waktu bayi, Waktu- kan dipok-pok. kalau Waktu bayi kan iya, iya, iya. Nadia. Iya, 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 itu dia. Pasti itu. Ada dua om-om bawa acara, pasti itu. Pasti. Pasti pas bayi. Waktu pasti. bayi kan Bukan yang lain. pantat dipok-pok. Iya. Nggak ada tuh bayi mukanya dipak-pok. Nggak pak, ada, nggak ada. Makanya di pantat enak kalau bayi dipok. Oke, ini fun fact tentang gatal. Salah satu tanda bahwa seseorang sedang berbohong karena aliran darah meningkat ke arah wajah dapat mengakibatkan kuping dan hidung terasa gatal. Enggak kok, Om Deddy ganteng orangnya. Enggak. Hah? Enggak. Enggak, saya nggak percaya kok. Saya bilang jujur kok tadi. Saya pura-pura nggak tahu. Dia kalau dia bilang ganteng, saya mah percayaan orangnya. Iya. Iya, mau dia gatel, mau HP keramas kayak udah. Yang penting ganteng. Iya, Om Deddy tuh Iya. ya, orang paling keren di dunia tuh. Nggak apa-apa, itu biasa. Iya. Enggak, makanya saya nggak percaya nih tanda-tanda kebohongan. Enggak, saya apa. nggak percaya juga. Iya. Saya nggak percaya, saya mah beneran.
Kenapa hidung Anda di situ? Kenapa hidung Anda di situ? Reseptor orang beda-beda, Oh, bro. gitu. Iya dong. Iya, hidung Kan Anda. ada yang ke kuping, ada yang ke muka, Iya, hidung Anda di sini ada yang ya? ke dada. Oh. Reseptor orang beda-beda. Iya, iya, Nggak iya, usah sirik dengan reseptor. Oke. Rata-rata orang menggaruk 90 sampai 100 kali setiap harinya. Siapa yang ngitung? Gimana cara ngitungnya? Era udah gitu. Dan kayaknya nggak sebanyak itu. Emang iya? Iya kan? Nggak sebanyak itu Ya nggak? kita orangnya Tangannya Bang Adit lagi gatel tuh. Mana? Tadi. Barusan. Tadi kita zoom. Masa? Iya. anak nggak sadar ada. Apaan sih? Bapak-bapak gatel. Enggak kok. Emang iya? Jadi gatel kan? Iya sih. Iya, Kenapa makanya. ya? Sugesti ya? Ya karena mungkin kita nggak nyadar, kadang-kadang kita lagi gini terus garuk gitu kan, kaki garuk. Iya, Padahal iya. kadang-kadang kita nggak gatel aja kita suka garuk kan. Iya sih. Ya kan, kalau Iya. lagi iseng garuk-garuk sendiri, ya kan digarukin. Iya digarukin sih enak sih bisa. Iya. Komedi. Menghina orang-orang. Yo. Ya, kenapa ke situ sih? Anda kenapa sih? Kenapa jadi ke situ? Orang nggak ada yang menghina apa? Ini kan bercanda TV kan gitu. Nih, tangannya di sini. Tiba-tiba nggak ada. Kemana tangan saya? Gitu. Ada. Tangan gua nggak ada. Gitu. Bukan menghina, tapi Enggak lah, nggak menghina. nggak ada tujuan itu. Nggak ada. Oh iya, oke. Tebak siapa aku? Aku lebih suka di darat daripada di udara. Kakiku panjang seperti bulu onta. Ini lo mendeskripsikan diri lo sendiri atau oh iya. Hewan ini tidurku sangat akrobatik. Aku mirip sekali dengan bangau. Siapakah aku? Apa sih? Aku lebih suka di darat daripada udara. Kakiku panjang kayak burung onta, tidurnya akrobatik. Aku seperti bangau. Aku mirip sekali dengan bangau. Tapi bukan bangau. Siapakah aku? Nggak tahu. Ya, Om Deddy belum jawab. Ini begitu tahu jawabannya pasti kecewa nih kita nih. Iya. Coba. Dan buat apa? Apa ngaruhnya dalam hidup kita? Coba. Apa coba? Apa jawabannya? Jawabannya penasaran ya? Enggak Enggak. sih sebenarnya, tapi ya karena ya. Jawabannya adalah flamingo. Kecewa kan? Flamingo itu malas di udara om, tapi dia bisa terbang. Oh, Kalau kan dia tidurnya bulat. Flamingo tuh pap. nah kita nggak tahu tuh. Iya, kita nggak tahu ya. Yeay. Dia berharap gua tahu loh. Umur kita mungkin agak mirip-mirip, tapi saya Ya, beneran nggak tahu. beda Saya. lah, bro. Beneran saya nggak tahu itu klub apa. Strawberry, mangga, apel. Apa tuh? Strawberry mangga apa? Maaf nggak level. Ya Allah ya Robi, om-om banget. Tapi dia semangat banget loh. Menceritakan flamingo ini, iya. Dan kita nggak ada yang peduli loh. Oh, flamingo. Iya. Lanjut. Ya lanjut. Iya. Lanjut. Aku pandai bersiul. Kupingku mirip sekali dengan badak. Aku mempunyai... Lo boleh nggak kayak Siska Kol nggak sih? Ngomongnya, boleh nggak ngomongnya biasa aja gitu loh. Ini kan deskripsi. Aku hari ini mau masak. Iya, kuping kayak gajah, kayak badak. Kupingnya kayak badak. Aku mempunyai warna yang unik. Aku memiliki 4 jari kaki di depan, 3 jari kaki di belakang. Lu kayaknya kena, Apaan sih? Dan aku mempunyai belalai. kamu kayaknya kena penyakit loh. Iya. Ya kita mau. Loh, itu dia tadi dia bilang, Ah. aku memiliki belalai. Aku kakinya 4. Bener ya? Bener. Kayaknya itu mah penyakit, bro. Iya. Kalau mau dia bilang binatang ini Iya. punya belalai. Dia. Iya. Aku jadi tuh saking semangatnya ngasih soal dia imajinasi jadi binatangnya. Iya. Punya belalai lagi. Punya belalai. Tahu binatangnya? Kalau aku tahu. Om Didi tahu nggak? Gajah. Bukan. Apa? Gue jawab ya. Pasti tidak lain dan tidak bukan adalah tapir. Luar biasa. Gimana Om? Gak percuma gue 3 tahun hidup di Ragunan. Ya. Kenapa tuh? Enggak, kesel aja gitu.
Orang tahu tapir bangga banget. Nggak apa-apa, itu kan pengetahuan kan. Hebat nggak gue bisa tahu. Kaki depan, 3 kaki belakang. Itu dia. Menurut mitos, dia itu bisa memakan mimpi. Jadi kalau kita tidur di sebelah tapir, kita tidak akan mimpi. Ngapain dia tidur sebelah tapir, ngapain? Itu kan mitosnya. Mana saya tahu? Mana saya Itu tahu? loh dia bilang 4 kaki depan, 3 kaki belakang, kakinya 7. Enggak, jarinya. Dia salah ngomong. Masa 4 kaki depan? Oh jarinya. Jarinya. Oh, kalau jarinya tapir. Oh, tahu. Kakinya. Oh, dari awal tahu. Oh, jadi salah ini ya? Salah. Informasinya Oh, salah. iya. Saya mikir binatang apa yang 7 kakinya gitu. Iya, Om Deddy mah pasti tahu. Tahu lah kalau kuku jari mah, wah tapir. Tapi tadi Flamingo juga tahu kan? Cuma Apa? dia salah ngomong aja. Ya, Jadi tadi juga cuma tahu. nggak jelas doang. Iya, lu sih salah. boleh kali. Cobalah, Oh, iya, perhatikan iya. lah. Balikin anak magang. Oke, jadi kesimpulan episode hari ini, kalau misalnya kita gatel, Jadi garuk. jadi garuk. Kalau gaternya berlebihan ke dokter. Kalau gatel berlebihan ke dokter. Dan jangan lupa, hewan yang kakinya 4 di depan dan 3 di belakang, Tapir. itu tapi luar biasa loh. Makasih semua, dadah. Pernah gatal nggak? Pernah lah. Kalau menurut Mas gatal itu datangnya dari mana? Gatel nih gatel nih. Tahu-tahu gatal aja mas. Reaksi-reaksi tertentu, alergi gitu misalnya. Gatel dari kulit. Gatal pengen garuk gitu. Iya mungkin kayak gitu mas. Naluri aja. Ya mungkin dari tempat yang kotor, alergi. Kenapa sih seseorang bisa merasakan gatal? Nah, sebenarnya ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan rasa gatal yang kita alami. Pertama, bisa karena kulit yang terlalu kering. Kemudian bisa juga karena adanya reaksi alergi. Bisa juga karena adanya infeksi, atau bahkan bisa juga karena adanya penyakit metabolik. Salah satunya seperti gangguan fungsi ginjal, itu bisa juga menyebabkan keluhan gatal pada kulit. Nah, yang kita mau tahu gimana sih prosesnya sampai kita bisa merasakan gatal itu sendiri. Nah, pertama dari beberapa faktor yang tadi udah dijelasin kan masuk ke dalam tubuh nih. Kemudian akan ada respon balik dari sistem imun tubuh kita sehingga akan terjadi suatu reaksi peradangan atau inflamasi sehingga akan mengeluarkan suatu mediator inflamasi, salah satunya adalah histamin. Nah, histamin ini yang akan memberikan rangsangan kepada sistem saraf sampai pada akhirnya kita merasakan gatal.